Iya, kali ini kita akan mencoba membuat yang namanya look-alike audience. Pertama, yang harus dipersiapkan yaitu pixel yang sudah pernah running iklan. Jika pixel tersebut sudah running iklan selama beberapa hari, kalian sudah bisa membuat yang namanya look-alike audience. Caranya masuk ke all tools ini. Kemudian kalian cari yang namanya audience. Ini di sebelah sini audience, di bagian advertise, audience atau pemirsa ya kalau bahasa Indonesia pakainya. Audience. Ya, karena di sini saya sudah punya audience ya, jadi di sini ada muncul ketiga contoh audience yang saya miliki. Jika kalian belum punya, kalian bisa yang namanya create audience. Nanti di sebelah kiri ya, itu ada pilihannya. Kalau saya tampilannya sudah kayak gini karena sudah ada audience yang sudah saya pernah bikin. Di create audience, pertama-tama kalian buat terlebih dahulu yang namanya custom audience dulu. Diklik aja custom audience. Nah, di sini di custom audience ini kalian bisa memilih sumber data yang kalian input atau masukkan. Misalkan kalian menggunakan landing page, itu nanti bisa source-nya atau sumber datanya pakai website. Kalau misalkan kalian punya yang namanya customer list ya, listing customer dari isinya mungkin nama, nomor telepon, alamat, email ataupun kode pos dan lain-lain ya. Itu kalian bisa pakai customer list. Ini akan lebih baik ya kalau pakai customer list karena datanya real. Untuk kali ini kita contohkan membuat custom audience itu dari yang website terlebih dahulu. Kalian juga bisa mengeksplor ya dari matriks-matriks yang tersedia dari Meta. Itu ada banyak, bisa dieksplor saja. Untuk kali ini kita pakai yang website. Pilih website, kemudian di next saja. Ya, setelah memilih website, nanti kita punya yang namanya source ya. Di sini itu nama pixel yang kita punya. Dipilih aja atau otomatis milih ya. Kalau misalkan di dalam BM tersebut hanya ada satu pixel, kemudian yang sudah digunakan aktif untuk beriklan ya, terutama. Kemudian pilih event. Karena tadi website, event yang di sini itu event yang berhubungan dengan website kita. Contoh di awal ini ada website visitor, semua website visitor, kemudian orang-orang yang mengunjungi halaman spesifik ya. Ini kalian juga bisa, terus visitor by time span juga bisa. Karena kali ini saya akan membuat custom audience berdasarkan memulai proses kan atau initiate checkout ya. Saya pilih yang initiate checkout. Nah, event ini pun ini wajib tersedia di trigger event. Kalian harus punya trigger dulu event yang dibuat di dalam landing page sehingga terdata di pixelnya ya. Makanya di sini muncul ya. Kalau belum pernah membuat pixelnya atau baru sedikit ngiklannya itu di sini kadang nggak mau muncul ya. Karena saya sudah beriklan cukup lama ya, jadi di sini udah muncul. Kemudian untuk audience retention ini kalian bisa tentukan nih mau penentuan harinya itu berapa hari sih. Kalau saya pakai default aja ya 30 hari. Ini ada yang lain-lain juga ya, misalkan kalian di iklan pakai parameter atau value itu bisa ditambahkan juga. Untuk saat ini seperti ini aja. Kalian bisa include ataupun exclude ya. Untuk saat ini karena saya fokusnya di initiate checkout saja, jadi pakai initiate checkout. Kemudian saya tulis nama audiensnya bebas. Ya, saya dinamakan seperti ini bebas, kemudian create audience. Oke, setelah custom audience dibuat,
kita bisa langsung bikin custom audience lagi ataupun bikin add langsung atau bikin lookalike audience. Nanti kita akan membuat lookalike audience, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya di audience yang kita buat. Di sini kita bisa lihat ya, audience yang kita buat tadi itu namanya memulai proses pembayaran. Di sini availability-nya itu populating atau masih dalam perhitungan, karena di audience ini setelah kita buat, si Meta ini bakal mengkalkulasikan dulu loh. Populating dulu. Kalau sudah populatingnya selesai, nanti statusnya, availability-nya berubah menjadi ready gitu. Untuk sementara masih populating dan ini wajar dan ditunggu saja. Tapi nggak masalah kalau masih populating dan kita buatkan lookalike audience-nya. Jadi kita akan membuat lookalike audience berdasarkan custom audience yang kita buat. Ini kan tadi kita membuat orang-orang atau akun yang memulai proses pembayaran. Lookalike ini artinya kan menyerupai ya, lookalike. Bisa dipilih saja tadi di bagian create audience, kemudian lookalike audience dipilih saja. Kita akan menggunakan lookalike berdasarkan yang tadi. Other source, cari saja. Oh, ini ada sedikit typo ya, tapi kalian cari saja custom audience yang kalian sudah buat tadi namanya. Kita akan bikinkan lookalike-nya. Lookalike itu artinya menyerupai seperti. Jadi kita akan membuatkan sebuah audience baru yang mana dari mungkin behavior-nya, ketertarikannya itu menyerupai orang-orang yang sudah pernah melakukan proses pembayaran. Atau di event disebut initiate checkout. Jadi nanti kita seperti meminta ke Facebook. Facebook tolong carikan orang-orang yang mirip seperti orang-orang yang melakukan proses pembayaran atau orang-orang yang men-trigger event initiate checkout. Dari sini kita bisa pilih ya, bisa ditambahkan regionnya, misalkan Indonesia saja. Kalian bisa detailkan juga dan bisa di-exclude ya. Kemudian audience size. Nah, maksudnya di sini audience size itu seperti apa? Itu tingkat kemiripan. Jadi misalkan ya, kita milih audience size-nya 1. Kemudian 1 sampai 10. Berarti Facebook tolong carikan orang-orang dengan kemiripan memulai proses pembayaran atau initiate checkout. Kemiripannya itu dari persentase 0 hingga 10%. Yang mana audiensnya itu segini. Kalau kalian buat segini, create audience, nanti outputnya itu kita bakal punya satu audience. Tapi kalau misalkan ini tuh ditambah, katakanlah 5. Nah, 5 nih. Misalkan ya, aku mau bikin 2%, 2%, 2%. 2%, 2%. Oh, maaf, berarti 5. 5, 2%, 2%, 2%, 2%. Sebenarnya ini bebas ya, nggak ada patokan bakunya. Jadi nanti aku mau buat kemiripan initiate checkout atau memulai proses pembayarannya, audiensnya itu dari 0 sampai 2%, kemudian dari 2 sampai 4%, 4 sampai 6, 6 sampai 8, hingga 8 sampai 10. Di bawah sini, ini adalah list audiens yang akan kita buat kalau misalkan kita create audience. Nanti kalian bisa atur-atur juga ya. Dari persentasenya itu bebas, bisa jadi 0,1%, 1% itu ya bisa. Kayak gini ya bisa. Nanti audiensnya akan mengikuti berapa orang audiensnya. Aku contohkan yang 2% aja ya. Ini itu bisa dieksplor dan bebas ya eksplornya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita create audience. Dan ini akan hasilnya itu seperti ini. Kita coba ya. Create audience. Ya, setelah kita create audience, akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul audience baru. Ini audience lookalike ya. Di sini langsung otomatis tulisannya lookalike. Presentasi yang kita pilih. Nih, lookalike ID berdasarkan wilayah yang kita pilih, terus 2% ya. Ini
0 sampai 2%. Lalu berdasarkan custom audience memulai proses pembayaran yang berdasarkan custom audience masternya itu di sini. Jadi dari master kita pecah lagi. Jadi kalau di sini 5 ya, 5 lookalike audience. Tapi kalian juga bisa bikin lagi nih. Ini kan 2%an, mungkin kalian mau bikin 3%, 1 sampai 3, 4 sampai 6 itu bebas. 7 sampai 9 itu bebas, mau 3% sampai 5% atau 1 sampai 5, 6 sampai 10 itu bebas. Tergantung nanti kalian mau testingnya mau seperti apa. Seperti itu. Ini cara membuat lookalike audience itu berdasarkan custom ya. Misalkan nih kalian mau bikin custom audience lagi website dari event-event yang lain, dari event-event seperti view content atau page view. Misalkan kalian mau mentargetkan orang-orang yang sudah pernah landing page, melihat landing page kalian, berarti kan antara view content sama page view ya. Page view juga bisa, view content juga bisa, tergantung event yang kalian tetapkan di dalam website. Itu juga bisa, misalkan mencari orang-orang yang udah pernah lihat LP nih. Berarti kan targetnya orang-orang yang mungkin sudah tertarik lihat LP tapi belum jadi beli nih. Nah, itu juga bisa nanti masuk ke strategi dalam beriklan. Untuk lebih lanjutnya kita bisa bahas lain waktu. Untuk pembuatan custom audience dan lookalike audience itu seperti ini aja, simple. Oke, sekian dan terima kasih.